Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang resensi buku dari novel Laskar Pelangi. Nah, sebelum kita bahas lebih rinci tentang resensi dari novel Laskar Pelangi, saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama Vivi Natalia, kelas 12 MIA 2, dengan guru pembimbing Ibu Gridita Alfarina. Selanjutnya kita akan membahas tentang identitas buku. Judul buku Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, negara Indonesia, bahasa Indonesia, genre roman, penerbit Bintang Pustaka Yogyakarta, tahun terbit 2005, dengan jumlah halaman 529 halaman, ISBN 979-3062-79-7. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendahuluan. Novel Laskar Pelangi dipilih sebab novel ini memiliki banyak peminatnya, baik anak muda dan orang tua menyukai cerita dari novel tersebut. Kisah yang diangkat pada novel ini didasarkan pada kisah nyata. Hal inilah yang membuat novel ini menjadi begitu menarik dan sangat laris di pasaran. Bahkan novel ini langsung menjadi bestseller setelah pertama kali diterbitkan. Kisah-kisah pada novel ini dikemas dengan indah sehingga membuat sang pembaca terharu. Secara emosi, mampu merasakan semangat yang membara dari tokoh Laskar Pelangi. Lanjut ikhtisar. Novel berjudul Laskar Pelangi merupakan novel pertama karya novelis Indonesia terkenal, Andrea Hirata. Novel ini merupakan novel pertama dari rangkaian novel tetralogi Laskar Pelangi. Novel ini sukses menyabet sejumlah penghargaan bergengsi. Salah satunya adalah dinobatkannya novel ini menjadi novel paling laris dalam sejarah sastra Indonesia. Novel ini berkisah mengenai mimpi dari 10 anak dari keluarga miskin yang tinggal di Pulau Belitung. Mimpi anak-anak ini tidaklah muluk-muluk, mereka hanya ingin bersekolah. Ke-10 anak yang menjadi tokoh dalam novel ini adalah Lintang, Ikal, Harun, Sahara, Kucai, Mahar, Borek, Sahdan, dan Trapani. Mereka bersekolah di sebuah SD yang hampir roboh di bawah bimbingan seorang guru yang sangat gigih dan menyayangi murid-muridnya. Bu Muslimah nama guru ke-10 anak ini. Kemudian isi. Novel Laskar Pelangi mengangkat kisah kehidupan 10 anak dari keluarga miskin di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung, yang memiliki semangat juang untuk melanjutkan pendidikannya. Sebagian besar orang tua dari ke-10 anak yang menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung bekerja sebagai penambang timah di pulau dengan perolehan kekayaan alam timah yang terbesar di dunia. Meski demikian, hal tersebut berbanding terbalik dengan taraf kesejahteraan masyarakat asli di daerah tersebut. Realitas itu harus diterima oleh seluruh masyarakat sana, mulai dari anak-anak hingga para orang tuanya. Di balik keterbatasan yang harus mereka hadapi, baik itu dalam bentuk sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik, anak-anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap memiliki semangat yang tinggi dalam mengenyam pendidikan yang tengah mereka tempuh. Ke-10 anak hebat itu diantaranya bernama Ikal, Mahar, Lintang, Harun, Sahdan, Kiong, Borek, Trapani, Kucai, dan satu-satunya perempuan yaitu Sahara. Mereka dinamai oleh Bu Muslimah, guru mereka, sebagai Laskar Pelangi karena mereka menyukai pelangi. Laskar Pelangi pernah membuat nama sekolahnya menjadi harum berkat prestasi murid-muridnya, seperti kejeniusan Lintang yang menang dalam lomba cerdas cermat mengalahkan seorang guru bernama Zulfikar. Kemudian ada Mahar yang dipojokkan karena senang dengan okultisme namun berhasil memenangkan karnaval 17 Agustus. Ke-10 anak Laskar Pelangi selalu melewati hari-hari yang menyenangkan, menyedihkan, tertawa bersama-sama. Namun kisah persahabatan 10 anak Laskar Pelangi harus berjuang pada air mata.
ayah Lintang meninggal dunia dan membuat si kecil itu harus mengalami putus sekolah. Kemudian beranjak 12 tahun ke depan yang menceritakan Ikal pulang kampung usai berjuang di luar pulau. Kisah-kisah pada Laskar Pelangi dikemas dengan indah sehingga membuat pembaca ikut tenggelam dan terharu dalam ceritanya. Adapun kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari novel ini terletak dari cara penyampaian bahasa tulis dari sang penulis yang begitu khas dan menarik, dengan aksen Melayunya yang kental serta menggambarkan latar belakang sosial budaya etnis Melayu yang unik serta menarik untuk diceritakan. Buku ini juga memuat tentang kisah persahabatan serta ketabahan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Selain itu, kritik sosial terhadap pemerintah juga sangat jelas digambarkan oleh penulis dengan adanya ketidakmerataan pembangunan di daerah serta absennya pemerintah dalam perkembangan dunia pendidikan, khususnya di daerah terpencil. Kekurangan dari novel ini terletak dari cara pengaburan waktu, tempat, dan nama tokoh dalam novel tersebut. Novel ini diadaptasi dari pengalaman masa kecil penulis yang berarti kisah di dalamnya merupakan sebuah fakta. Mengingat banyak kritik sosial yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi, waktu dalam novel tersebut sengaja dibuat kabur dan terkesan abu-abu, sehingga masalah-masalah sosial pada saat itu terasa sangat kabur dan tidak jelas. Terakhir penutup, banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dari novel Laskar Pelangi, mulai dari pentingnya rasa bersyukur akan pemberian Tuhan, menghargai pentingnya hidup, hingga tak menyerah dalam meraih hal yang diinginkan. Di sisi lain, novel Laskar Pelangi juga mengajarkan kita bahwa Tuhan sudah mengatur hidup manusia. Hal ini tercerminkan pada tokoh Lintang, dikenal sangat cerdas, namun berakhir menjadi sopir truk. Dengan kata lain, kita tetap harus berusaha sekuat tenaga. Jika hal yang kita inginkan tidak terwujud, tetaplah mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan tetapkan kepada kita. Novel Laskar Pelangi direkomendasikan sebagai bahan bacaan para guru atau pendidik dan juga pemerintah yang mempunyai peran penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Sekian resensi dari novel Laskar Pelangi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.